sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ketercapaian tujuan pendidikan. Sarana meliputi segala perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti meja, kursi, papan tulis, dan alat peraga. Sementara itu, prasarana mencakup fasilitas pendukung seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan kualitas pendidikan. Dengan fasilitas yang baik, guru dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan siswa lebih termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, jika sarana dan prasarana tidak memadai, proses belajar mengajar dapat terganggu sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Namun, pengelolaan sarana dan prasarana seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah terpencil atau sekolah-sekolah dengan keterbatasan anggaran. Masalah seperti minimnya fasilitas, kerusakan infrastruktur, hingga kurangnya pemeliharaan menjadi hal yang umum terjadi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan yang efektif agar sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kelancaran proses belajar mengajar. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan fasilitas yang tersedia di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil. Banyak sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah siswa yang terus meningkat. Akibatnya terjadi penumpukan siswa dalam satu ruang kelas yang membuat suasana belajar menjadi kurang nyaman dan kurang efektif. Selain itu, perpustakaan yang seharusnya menjadi pusat sumber belajar bagi siswa yang seringkali kekurangan koleksi buku yang relevan dan up-to-date. Sementara, laboratorium untuk mata pelajaran sains dan teknologi seringkali tidak tersedia atau hanya terbatas pada alat yang sangat minim. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kerusakan infrastruktur yang sering terjadi di sekolah-sekolah dengan fasilitas yang terbatas. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan pemeliharaan rutin terhadap gedung dan fasilitas yang ada, seperti atap yang bocor, meja dan kursi yang rusak, atau lapangan olahraga yang tidak terawat. Kerusakan ini mengganggu kenyamanan dan keselamatan siswa serta menghambat kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Selain itu, kondisi fasilitas yang tidak terawat juga dapat menurunkan semangat siswa untuk belajar. Di era digital seperti sekarang ini, banyak sekolah yang belum memiliki akses ke teknologi yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Banyak sekolah yang masih bergantung pada metode pembelajaran tradisional seperti tidak memiliki perangkat seperti komputer, proyektor, atau akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan pembelajaran tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan kurang mampu memanfaatkan berbagai sumber daya digital yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurangnya pemanfaatan teknologi juga membatasi kreativitas guru dalam menyampaikan materi secara lebih interaktif dan menarik. Pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak efisien juga menjadi permasalahan yang signifikan. Banyak fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tidak ada sistem pengelolaan yang terorganisir dengan baik. Misalnya, ada ruang kelas yang tidak digunakan karena tidak ada guru yang mengajar di ruang tersebut atau peralatan yang rusak namun tidak segera diperbaiki atau diganti. Hal ini membuat sarana dan prasarana yang ada tidak berfungsi secara optimal, padahal seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi dapat diimplementasikan secara bertahap. Pertama, sekolah dapat mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah atau pusat untuk membangun fasilitas baru yang lebih memadai. Selain itu, menggandeng pihak swasta juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh bantuan sarana pendidikan. Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan gotong royong untuk membantu perbaikan infrastruktur, sekolah juga dapat menjadi solusi yang efektif, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki sekolah. Untuk masalah kerusakan infrastruktur, sekolah perlu membuat jadwal pemeliharaan rutin
untuk memeriksa kondisi fasilitas dan memperbaiki kerusakan yang ada. Pengalokasian dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk perbaikan fasilitas secara berkala juga sangat penting. Selain itu, melibatkan siswa dalam program peduli lingkungan sekolah seperti membersihkan dan merawat fasilitas bersama dapat mengajarkan tanggung jawab kepada siswa dan memperpanjang usia pakai fasilitas yang ada. Dalam menghadapi tantangan kurangnya teknologi, sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan perangkat teknologi kepada instansi pemerintah atau organisasi non-profit yang memiliki program pengadaan teknologi untuk pendidikan. Pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan teknologi yang sederhana namun efektif juga perlu dilakukan agar mereka dapat mengoptimalkan perangkat yang ada. Mencari sponsor lokal untuk mendukung pengadaan teknologi juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akses teknologi di sekolah. Untuk mengelola sarana dan prasarana yang lebih efisien, sekolah perlu membuat sistem inventarisasi yang terstruktur untuk mencatat kondisi dan penggunaan sarana dan prasarana. Menunjuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memantau fasilitas juga sangat penting. Evaluasi rutin terhadap kondisi fasilitas dan pemanfaatannya harus dilakukan untuk memastikan semua fasilitas berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara maksimal. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, diharapkan sarana dan prasarana pendidikan dapat diperbaiki dan mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan elemen penting dalam mendukung ketercapaian proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Namun, berbagai permasalahan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya infrastruktur, minimnya teknologi, dan pengelolaan yang kurang efisien sering menjadi hambatan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mengatasi tantangan ini. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, serta dukungan dari berbagai pihak, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memberikan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi siswa untuk perkembangan. Pada akhirnya, pendidikan yang berkualitas akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan bangsa di masa depan.